Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini aku menjelaskan tugas penugasan bakti 2023 mengenai narasi, logika, dan hati. Sebelum itu, perkenalkan dulu. Nama aku adalah Aziza Salsabila Fauzi. Aku berasal dari Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Dokter. Aku berasal dari kelompok 94 yang bernama Muntun. Nah, kali ini aku bakal membahas topik mengenai penyalahgunaan platform digital dalam melakukan kekerasan seksual. Nah, aku punya nih beberapa persoalan mengenai hal tersebut. Nah, jadi kita lihat ya. Jadi di sini aku punya 3 persoalan. Yang pertama, apa saja bentuk-bentuk penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual? Yang kedua, apa saja faktor yang mendorong seseorang dalam penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual? Dan yang terakhir yaitu bagaimana kita agar terhindar dari kejahatan seksual melalui penyalahgunaan platform digital. Oke, sebelum kita membahas mengenai secara spesifiknya mengenai kejahatan seksual dalam platform digital, aku bakal membahas mengenai contoh dari platform digital itu apa aja. Nah, jadi contohnya adalah yang pertama, yaitu kita bisa menggunakan WhatsApp kan, sekarang ini bisa menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, itu adalah contoh dari platform digital. Nah, yang kita tahu itu banyak banget mendatangkan manfaat positifnya untuk kita, misalnya komunikasi jarak jauh, kita bisa telepon, video call, walaupun jarak kita sama orang tersebut jauh banget gitu. Atau misalnya kita bisa mendapatkan informasi secara cepat gitu, walaupun kita berbeda kota, negara, benua, atau dari seluruh dunia kita bisa mendapatkan informasi tersebut dengan cepat. Namun, kalau misalnya kita kurang bijak dalam menggunakan platform digital itu, maka banyak sekali mendatangkan manfaat negatifnya. Nah, mari kita bahas persoalan yang 3 ini, oke? Jadi yang persoalan pertama, aku bakalan ngejawab. Jadi, bentuk-bentuk dari kekerasan seksual dalam platform digital adalah yang pertama, yaitu kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi. Jadi, dalam kasus ini, pelaku melakukan kekerasan seksual seperti pencabulan, penyiksaan seksual, dan lain sebagainya terhadap orang lain melalui internet secara real-time atau secara nyata. Nah, interaksi ini dilakukan secara berbayar dan eksklusif. Nah, atau secara singkatnya disebut dengan pengeksploitasian foto berupa foto ataupun video. Nah, begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuknya yaitu penyebaran konten seksual. Tindakan ini berupa penyebaran video, foto, dan tangkapan layar percakapan antara pelaku dan korban. Konten yang disebarkan mengandung unsur intim dan pornografi korban. Nah, ini banyak sekali nih sekarang kasusnya ada yang nomor 2 ini. Misalnya mereka si pelaku bisa mendapatkan nomor kita nih. Dia bakal VC kita atau mau video call kita nggak tahu siapa. Jadi dia bakal mengambil tangkapan layar eh, kita gitu. Jadi untuk kalian harus lebih hati-hati sih. Kalau misalnya kalian nggak tahu nomor itu, seharusnya kalian bisa ngecek siapa sih nomor ini. Atau misalnya kalau kalian takut, kalian nggak usah ngangkat gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah balas dendam dengan pornografi. Nah, bentuk kekerasan ini biasanya terjadi pada mereka yang sangat berhubungan dekat sebelumnya, seperti mantan pacar, mantan istri, mantan teman gitu. Nah, pelaku melakukan ini digunakan untuk mencemarkan nama baik orang yang didendamnya itu agar yang orang yang didendamnya itu bisa apa ya, tersiksa gitu. Nah, begitu. Nah, selanjutnya aku bakalan bahas mengenai persoalan yang kedua. Nah, jadi apa saja sih faktor yang membuat mereka bisa begitu gitu, bisa melakukan kekerasan seksual itu gitu dalam platform digital. Nah, jadi yang pertama yaitu untuk mendapatkan keuntungan secara finansial melalui pemerasan pada korban. Nah, pasti mereka bisa kan, contohnya nih, mereka dapetin tangkapan layar yang aku bilang tadi. Nah, mereka akan memeras orang itu untuk biar nggak disebarin gitu. Kan pasti orang tuh takut kan untuk disebarin ke orang-orang. Nah, gitu. Jadi karena mereka takut, mereka bakalan transfer uangnya ke si pelaku tersebut. Nah, jadi si pelaku ini dapetin duit dari sana gitu. Nah, yang kedua dikarenakan sebagai sarana balas dendam pelaku kepada korban. Seperti yang contoh bentuk yang ketiga tadi gitu. Nah, selanjutnya ini faktor yang paling utama sih menurut aku, yaitu melemahnya nilai dan norma seseorang tentang apa yang seharusnya dilakukan saat
berinteraksi di ruang publik. Menurut aku ini, aku berpendapat bahwa orang yang melakukan itu tuh mereka juga maksudnya mereka udah nggak ngerti nilai-nilai atau norma-norma di dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Sebenarnya nggak ada gunanya untuk mereka mereka melakukan itu, tapi ya karena mereka nggak memiliki nilai dan norma, yang mereka melakukan itu dan mereka nggak tahu apa yang dampak yang akan mereka dapatkan selanjutnya, atau nanti mereka bisa mendapatkan dampak dari masyarakatnya langsung, atau mereka bisa mendapatkan apa dampak dari masyarakat, misalnya kayak perundungan atau apapun, atau dikeroyok bisa jadikan. Jadi ya mereka nggak tahu, mereka sudah kehilangan nilai dan norma itulah gitu. Selanjutnya, aku bakalan bahas jawaban soal nomor 3. Jadi gimana sih cara kita menghindari hal tersebut? Jadi yang pertama, yaitu pisahkan akun pribadi dan akun publik. Nah, selanjutnya cek dan atur ulang pengaturan privasi. Nah, banyak tuh di apa? Kalau di Google ada di setelan, terus kalian bisa atur lah privasi itu, bisa kalian matiin kamera, lokasi, apa ya? Audio bisa kalian matikan gitu. Ayo cek deh segera. Terus selanjutnya jaga kerahasiaan PIN atau password pada ponsel atau laptop pribadi. Jadi kalian nggak Maksudnya kalian masukin PIN atau password jangan deh ke tempat apa ya kayak warnet gitu. Kalau misalnya memang terdesak banget untuk masukin ke sana, jangan lupa dihapus atau memang dikeluarin banget gitu. Selanjutnya jangan sembarang percaya aplikasi pihak ketiga. Misalnya kayak apa ya? Kayak web-web seperti web-web deh kayaknya. Kalau yang sembarang percaya aplikasi pihak ketiga nih, misalnya kayak web gitu. Selanjutnya, hindari berbagi lokasi pada waktu nyata. Kalau menurut aku, berbagi lokasi pada waktu nyata, kalau misalnya pada orang yang dikenal dekat banget, ya nggak apa-apa sih. Contoh kayak di WA kan ada berbagi lokasi tuh. Tapi kalau misalnya kayak orang-orang yang mana ya, mungkin yang nggak terlalu dekat dengan kita, atau misalnya agak beresiko, nggak usah deh gitu. Nah, selanjutnya berhati-hati dengan URL yang dipendekkan atau link yang dipendekkan. Itu banyak banget sih yang kena karena itu. Jadi kalian harus hati-hati, benar-benar ngecek. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngirim ke kalian lewat WA atau lewat apapun, jadi kalian harus ngecek dulu gimana-gimananya. Terus apakah benar orang ini emang dari perusahaan ini atau gimana gitu? Atau orang ini hanya ingin nipu kita. Jadi atau bisa kalian ngecek di aplikasi yang dapat mengecek nomor tersebut. Nah, selanjutnya, hindari mengangkat telepon atau video call pada nomor yang tidak dikenal. Ini yang aku bilang tadi pada contoh yang kedua. Jadi ya gitu, kalian harus menghindari mengangkat telepon atau video call pada nomor yang tidak dikenal. Pokoknya kalian tuh harus berhati-hati banget sama orang yang menelpon yang emang nggak dikenal gitu. Oke, berikut apa? Referensi dari jawaban soal-soal tadi. Oh, oke teman-teman. Jadi di sini dapat aku simpulkan untuk kita sebagai mahasiswa, kita harus eh, lebih berhati-hati sih. Lagian kan kita sebagai mahasiswa nih pasti kita udah bijak kan dalam menggunakan platform digital itu. Jadi kita udah tahu nih kalau misalnya ini linknya kayaknya eh, beresiko deh. Jangan di apa kita masuk ke link tersebut, atau apa ya, lebih kalau misalnya kayak video call tadi tuh kita harus ngecek ke aplikasinya. Selain kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, pemerintah juga harus bisa lebih mengedukasi masyarakat, karena terkadang ada masyarakat orang awam yang baru punya HP gitu kan, jadi mereka nggak tahu kalau misal web atau link tersebut tuh bahaya untuk mereka buka, yang dapat meretas akun-akun mereka gitu kan. Jadi lebih ke mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu apa saja bentuk-bentuk penipuan dalam platform digital gitu. Itu adalah tugas pemerintah. Nah, tugas kita sebagai seorang mahasiswa juga kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, dan juga apa ya? Orang-orang terdekat kita, orang tua kita bisa kita sosialisasikan gitu. Terus selanjutnya
untuk eh, untuk pemerintah juga seharusnya cepatlah eh, diincar, gimana ya, cepat ditemukan orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut karena itu sangat berbahaya banget untuk eh, masyarakat, mahasiswa dan lain sebagainya gitu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih banget udah nonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.